Suamiku ternyata seorang presdir, yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve, bagian 29. Cinta yang sempat tertunda. Selamat mendengarkan. Di malam harinya, setelah setengah hari menghabiskan waktu, sampai Leon melupakan pekerjaannya yang membuat Ivan langsung kalang kabut karena menyelesaikan sendiri. Entah mengapa, semenjak semalam Leon jadi menginginkan lagi tidur di kamar itu bersama Kinar. Gadis itu duduk di bibir ranjang sama persis dengan posisi seperti kemarin. Hingga Leon pun masuk ke dalam kamar, lalu menguncinya. Kenapa dia inisiatif sekali sih langsung mengunci pintunya? Kinar menggeser posisi duduknya, tepat saat Leon sudah duduk di sebelahnya. Tangan itu pun mulai terangkat, membelai kepala Kinar, lalu menyelipkan rambut Kinar ke daun telinga. Kinar? Kinar tergagap, karena tangan Leon kini sudah turun menyentuh bagian atas lututnya. Aku ingin bertanya padamu. Apa? Mata Kinar semakin membulat saat Leon mulai mengusap bagian itu. Astaga, tanganmu mas. Awas saja jika naik-naik ya. Apa yang dilakukan seorang istri pada suaminya jika hendak tidur? Lah, dia kok tanya itu sih? Kinar hanya diam saja. Kinar? Iya, mana aku tahu. Kinar masih fokus pada tangan Tara yang terus saja mengusap-ngusap itu. Lebih tepatnya sih berjaga-jaga. Begitu ya? Dasar tidak peka sekali. Bagaimana caranya agar dia mau memberiku kecupa? Leon berpikir sejenak. Sesaat pandangannya tertuju pada boneka yang tergeletak di sebuah meja layang yang menempel di dinding. Ia pun tersenyum. Itu boneka yang kudapatkan kan? Iya, lalu? Waktu itu kau janji akan memberikanku hadiah jika aku bisa mendapatkannya. Benar kan? Iya sih, tapi bukannya aku sudah memberimu hadiah ya mas? Kapan? Yang kerang. Jangan pura-pura lupa ya. Aku sampai muntah-muntah loh gara-gara kerang itu. Maaf mas. Berarti itu aku anggap tidak sah. Dan aku mau minta hadiahku sekarang. Sekarang? Memang mas mau aku kasih hadiah apa? Itu. Leon menuding bibir Kinar. Apa? Maksudnya? Leon meraih dagu Kinar. Menurutmu, jika aku sudah menunjuk itu, apa yang kau minta istriku? Leon mengusap bibir itu dengan ibu jarinya. Apa maksudnya dia ingin aku menciumnya? Bagaimana? Kenapa diam saja? Ayo kasih hadiahku. Apa mas mau aku menciummu? Kinar memberanikan diri bertanya, karena ia sendiri saja sebenarnya takut salah mengartikan. Memang bau yang mana lagi? Leon mendekat telinga Kinar lalu berbisik. Perjakaku. Mata Kinar membulat sempurna, sementara Leon hanya terkekeh. Bagaimana? Ayo cepat kasih hadiahku Kinar. Aku tidak mau mas. Loh, kenapa? Ya kenapa harus itu sih? Lagi pula mana ada wanita mencium pria lebih dulu. Oh, jadi kamu mau aku yang menciummu dulu ya? Leon meraih kembali dagu Kinar. Beneran boleh nih? Kinar diam saja. Kuanggap diamu ini tanda kau siap menyerahkannya padaku. Menyerahkan? Apa mop? Leon meluncurkan kecupan pertama di bibir manis itu. Perbuatan Leon itu refleks membuat Kinar membulatkan bola matanya akibat bibir yang sudah menyatu. Perlahan mata Kinar pun mulai terpejam. Kecupan yang sangat lembut diberikan Tara malam itu benar-benar membuatnya hanyut. Hingga cukup lama Tara melakukannya, sampai membuat nafas mereka tersengal. Kinar pun mendorong tubuhnya pelan akibat dirinya yang sedikit kesulitan menghela nafas. Wajah keduanya sudah memerah. Pandangan Tara masih tertuju pada bibir manis Kinar, hingga ia kembali mendekati itu. Fiona, gumam Kinar tiba-tiba.
Leon menghentikan niatan untuk mengecup bibir Kinar. Kenapa kau sebut namanya? Apa Mas masih mencintainya? Sementara Leon hanya diam saja. Karena menurut Leon, itu adalah bahasan yang tidak penting. Ia kembali meraih dagu Kinar dan meluncurkan kecupannya. Sementara itu, sepasang tangan Kinar menahannya. Ia memalingkan wajah hingga ciuman itu terlepas. Kau tidak mau menjawabnya, Mas. Mendorong kedua tangan Leon menjauh. Dia masa laluku, Kinar. Hasrat Leon sudah mulai naik. Terlihat jelas dari nafasnya yang memburu. Ia meraih wajah Kinar. Percayalah, sekarang di hati Mas Tara hanya ada Kinara, istriku. Kinar menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Kau menganggapku istrimu. Leon tersenyum. Ia mengecup kening Kinara. Aku mencintaimu, istriku. Leon bergumam di saat bibir itu masih menempel di sana. Seketika Kinara terisak. Sementara Leon terkekeh. Kenapa menangis? Apa aku salah mengatakan itu? Leon mengusap-usap wajah Kinar dengan keningnya yang masih menempel di kening Kinar. Aku tidak salah dengar kan? Kata-kata ini benar-benar keluar dari hatimu kan, Mas Tara? Aku tidak bermimpi kan? Leon kembali terkekeh hingga membuatnya lantas memeluk tubuh Kinar. Tidak sayang, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Kinara. Kau memanggilku sayang. Mas Tara, aku memanggilku sayang. Masih bergumam tidak jelas, yang disambut dengan gelak tawa Leon karena gumaman Kinara itu. Sudah dong nangisnya. Sekarang saatnya part lanjutan. Part lanjutan? Maksudnya? Masih belum connect dia. Sampai tiba saat Leon melepas pelukannya, lalu membuka atasannya. Kinar pun memalingkan wajah. Ia belum bisa melihat pria itu tanpa atasan. Hingga tangan Leon meraih wajah yang tengah merasa takut itu. Boleh kan? Aku memintanya sekarang. Sementara Kinar hanya diam saja. Apa aku bisa mempercayaimu, Mas Tara? Sementara kita hanya nikah siri. Besok, aku berjanji padamu. Aku akan langsung mengurus semuanya. Kita akan menikah resmi, Kinar. Tapi sebuah kecupan di bibir menahan Kinar untuk kembali bertanya. Hingga perlahan, Leon mulai merebahkan tubuh Kinar. Melepaskan sejenak kecupan itu, lalu memberi sentuhan di wajah yang masih menatapnya dengan gugup, menggunakan punggung jari telunjuknya yang mulai turun ke area dada Kinar, menyentuh salah satu kancing baju di sana. Aku bukan tipe pria yang mudah tidur dengan wanita manapun, Kinar. Percayalah padaku. Hanya bersamamu, aku mau melakukan ini. Itu pun karena kau istriku. Leon membuka satu persatu kancing itu. Sementara Kinar hanya diam saja. Ia percaya pada suaminya, bahwa pria itu tidak akan mencampakkannya setelah ini. Hingga malam panjang pun terlewati. Dengan tubuh yang mulai menyatu, perlakuan Leon yang sangat halus dalam memanjakan Kinara membuat gadis itu merasa kehangatan dan kenyamanan dalam genggaman cinta Mas Tara. Sehingga bisikan-bisikan cinta pun keluar dari bibir masing-masing, menyatu dengan desahan keduanya di dalam kamar sederhana yang menjadi saksi awal menyatunya mereka. Bagian 30, Mentari di Langit yang Mendung. Selamat mendengarkan. Ketika sang surya terbangun, datanglah dengan cantik Arunika yang cahayanya menyeruak di balik segarnya dedaunan pagi, menyambut dari ufuk timur hingga menembus kamar yang masih tertutup rapat itu. Sepasang mata mengerjap, memandangi lampu yang masih menyala. Seraya sebuah kecupan yang tak hentinya menghujani kening sang gadis yang nampak lelah di bawah selimut. Gadis itu mendongak dan mendapati sebuah senyuman indah tersungging di bibir Mas Tara. Hingga sebuah bisikan pelan ucapan selamat pagi terdengar di telinganya. Bagaikan sebuah embusan angin pagi yang menciptakan rasa semangat di hati Kinar. Kinar tersenyum dan kembali memeluk tubuh yang masih polos seperti dirinya di dalam selimut yang sama.
Seperti mimpi rasanya. Ia tidak percaya dengan apa yang sudah mereka lakukan tadi malam. Bahkan hingga mereka terlelap di waktu dini hari, menuntaskan hasrat yang tertunda. Mau dicium lagi. Ucap Kinar bernada manja, hingga membuat kekehan gemas terdengar dari mulut Tara. Yang mana sayang? Tanya Tara dengan suara yang halus dan sedikit serak. Au, meleleh hatiku kalau mendengar panggilan itu dari bibirmu, Mas. Terima kasih suamiku. Buat aku mana? Leon menepuk-nepuk pipinya dengan jari telunjuk. Kinar pun menutup mulutnya dengan selimut dan tersenyum di sana. Mana buat Mas? Jangan curang ya kamu. Menarik-narik selimut, sementara Kinar masih bertahan dengan itu. Kan, curang. Memutar tubuhnya membelakangi Kinara. Sementara gadis itu hanya terkekeh, memandangi punggung tanpa atasan yang melekat seperti biasanya. Jari telunjuknya pun menyentuh dengan pelan, lalu menekan-nekan. Mas? Kinar kembali terkekeh tanpa suara. Jangan membelakangiku. Masih menekan-nekan punggung itu dengan jari telunjuknya. Sementara Tara masih pada mau dijengkelnya. Mas. Coba jangan hanya menyebutku dengan Mas. Memang maunya aku panggil apa? Aku saja manggilmu sayang. Baiklah, sayang. Sementara yang di depan tengah tersenyum mendengar itu. Tidak kreatif. Masih membelakangi Kinara. Kok tidak kreatif sih? Cari panggilan sayang lain dong. Jangan ikut-ikutan aku. Apa? Mas maunya aku panggil apa? Apa saja? Oh, Gober. Kinara asal bicara. Kok Gober sih? Tara membalikkan tubuhnya dengan cepat. Itu Paman Gober. Maksudnya Mas seperti bebek, begitu? Sedikit. Kinar, aku bisa marah loh ya. Hanya bercanda cinta. Kinar menutup mulutnya. Nah itu, panggil aku dengan itu. Aneh sekali Mas. Masa memanggil Mas dengan sebutan itu? Memang kenapa? Ayo panggil lagi, cepat sayang. Panggil apa? Yang tadi, ayo. Oh, Gober. Wah, minta dihabisin nih. Masih punya tenaga untuk lanjut ya? Ampun Mas, ampun. Leon menutup tubuh mereka seluruhnya dengan selimut. Panggilan sayangmu. Seru Leon dari dalam selimut itu yang entah sedang apa. Karena Kinara terus saja tertawa terbahak-bahak di dalam sana. Iya, Gober. Panggil lagi Gober, semakin kuhabisi kau. Iya, maaf cinta, maafkan aku. Terlambat, sekarang rasakan kemarahanku ya. Ampun cinta, maaf. Kinar mulai merasakan lagi kehangatan seperti yang mereka lakukan tadi malam. Melupakan jika Fajar sudah muncul dengan sinar hangatnya. Menyapa para penduduk bantalan yang sudah mulai melakukan aktivitas mereka di luar. Sementara, dua pasangan itu masih asik beradu cinta di bawah selimutnya. Hingga waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Kinar dan Mas Tara baru keluar dari rumah itu. Terlihat rona bahagia di wajah keduanya. Sehingga memunculkan aura cerah yang bahkan mengalahkan cerahnya sang mentari. Namun sepertinya tingkat kecerahannya itu berbeda. Seperti Kinar contohnya. Ia lebih memunculkan raut wajah malu-malu. Berbeda dengan pria di sebelahnya. Yang terlihat asik memandangi gadis itu sembari terkekeh. Terlebih saat melihat Kinara memakai syal di leher. Entah perbuatan Mas Tara tadi malam yang bersambung hingga di pagi hari. Membuatnya tidak bisa berjualan hari ini. Di samping tanda cinta yang penuh di kulit lehernya, ia pun merasa lelah teramat setelah melayani sang singa yang haus itu. Berkali-kali Kinar melirik ke arah pria yang masih terkekeh. Lebih-lebih tangan nakalnya yang tengah iseng menarik syal itu membuat Kinar mendorong pelan tubuh Tara. Jangan lagi-lagi. Apanya? Ih, lupakan aja. Sudah sana berangkat.
Mengusir nih? Bukan ngusir, tapi mas itu kan memang sudah waktunya berangkat mencari orderan. Leon tersenyum. Ia menatap dengan kasihan Kinara yang tengah menggerakkan tubuhnya. Demi retake. Leon tersenyum. Ia menatap dengan kasihan Kinara yang tengah menggerakkan tubuhnya demi meregangkan otot-otot itu. Maaf ya. Iya mas. Istirahatlah, tidak usah berjualan. Iya mas, Kinar juga niatnya seperti itu. Menarik kedua tangannya ke atas untuk melakukan peregangan, lalu menguap. Sebenarnya jika bisa, kau berhenti jualan saja, Kinar. Aku tidak mau kau membuatkan kopi untuk para pekerja proyek itu. Leon masih mengamati sang istri yang menurutnya kelihatan lebih cantik dari hari-hari sebelumnya. Kenapa mas? Iya, aku jalan dulu ya. Leon melambaikan tangan dan pergi. Sementara gadis itu hanya tersenyum senang. Ia pun menekan kedua pipinya merasakan bahagia yang teramat sangat. Sehingga ia mulai berlari kecil masuk ke dalam rumahnya. Di dalam kantor, seorang presiden direktur tengah duduk menyandar dengan senyum tersungging di bibir. Bahkan laporan Ivan tentang meeting kemarin pun seolah mental begitu saja. Sama sekali tidak masuk ke dalam telinga. Membuat Ivan mengangkat kepala, melirik dan mendapati bosnya tengah terkekeh sendiri. Tuan, Leon menoleh. maaf, apa perlu saya mengulang apa yang saya sampaikan tadi? Ivan bingung. Maaf Tuan, berikan aku obat pereda mabuk Ivan. Apa Anda... Kinara, dia membuatku mabuk sejak semalam. Ivan pun menghela nafas. Ia hanya sedikit tersenyum lalu menggaruk keningnya. Ivan, kenapa langit cerah sekali ya di luar? Leon memejamkan matanya. Ivan pun menoleh ke arah dinding kaca, di mana hujan deras dengan kilat yang menyambar sudah menandakan jika bosnya benar-benar tengah mabuk cinta saat ini. Beginilah jika berhadapan dengan pria yang sedang jatuh cinta. Ivan mengamati bosnya sembari tersenyum tipis. Aku ingin pulang cepat hari ini. Apa perlu saya batalkan acara kolega nanti malam? Ya, lakukan itu. Menunjuk-nunjuk, masih pada posisi memejamkan matanya. Indahnya dunia. Kinaraku. Ivan geleng-geleng kepala dan membiarkan sejenak bos dewantara itu di dunia barunya. Karena setelah sekian lama, ia bisa melihat lagi senyum ceria Leonard. Bersambung.